dari kelompok 1 ingin menceritakan tentang kisah Ratu Kelinting dan Ratu Darah Putih. Alkisah, pada zaman dahulu, di Lampung ada Keratuan Pugung yang dipimpin oleh Ratu Galuh atau biasa disebut Ratu Pugung. Ia memiliki dua anak laki-laki bernama Siginder Alam dan Gayung Gerunggung. Siginder Alam mempunyai seorang anak gadis yang cantik dan lemah lembut bernama Putri Sinar Kaca. Sama dengan kakaknya, Gayung Gerunggung juga dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Sinar Alam. Artinya, Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam adalah saudara sepupu. Pada suatu hari, Sultan Maulana Hasanuddin Banten alias Sultan Banten berkunjung ke Lampung untuk menyebarkan agama Islam. Kala sedang mandi, ia melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit. Sultan Banten punya firasat bahwa di Pugung ada seorang putri yang dapat menciptakan hal baik bila ia menikahinya. Oleh sebab itu, ia menemui Ratu Galuh untuk menanyakan perihal firasatnya. Ratu, hamba hendak menanyakan sesuatu. Hamba sempat melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit. Tampaknya itu cahaya dari seorang putri yang akan membawa kebaikan. Mendengar cerita Sultan, Ratu Galuh mengenalkannya pada anak dari Siginder Alam, yaitu Putri Sinar Kaca. Kenalkan, ini cucuku yang bernama Putri Sinar Kaca. Keelokan Putri Sinar Kaca membuat Sultan Banten jatuh hati. Mereka pun menggelar pernikahan. Tak selang lama, Sultan Banten harus kembali ke Banten untuk sementara waktu. Namun, ia tak mengajak istrinya. Setibanya di Banten, ia kembali melihat cahaya terang dari bumi ke langit. Ia yakin cahaya itu berasal dari Pugung. Berarti putri yang ku nikahi bukanlah putri yang kulihat cahayanya. Aku harus memastikannya. Setelah melihat cahaya itu, Sultan Banten kembali ke Pugung untuk menanyakan Ratu Galuh. Bunda Ratu, hamba masih melihat cahaya terang yang bersinar dari bumi. Artinya harusnya putri yang kunikahi bukanlah putri kaca. Ratu Galuh menunjukkan cucunya yang lain, yakni Putri Sinar Alam. Perkenalkan, ini cucuku yang bernama Putri Sinar Alam. Tak selang lama, hampir bersamaan, Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam mengandung anak dari Sultan Banten. Kemudian, lahirlah seorang putra bernama Kejalobidin yang merupakan anak dari Putri Sinar Kaca. Sementara Kejalo Ratu adalah putra dari Putri Sinar Alam. Sayangnya, Sultan Banten tak hidup bersama mereka. Ia berada di Banten dan tak pernah mengunjungi anak ataupun istrinya. Kejalo Ratu dan Kejalobidin tumbuh bersama di Pugung. Mereka kemana-mana selalu bersama. Hal itu membuat Putri Sinar Alam dan Putri Sinar Kaca merasa senang. Pada suatu pagi, Kejalo Ratu dan Kejalobidin sedang duduk di teras rumahnya. Mereka lalu melihat ada 3 ekor burung perkutut sedang bertengger di pohon depan rumah mereka. Karena penasaran, Kejalo Ratu bertanya pada Putri Sinar Alam. Ibu, mengapa burung perkutut itu ada 3 ekor? 2 besar dan 1 kecil. Biasanya aku hanya melihat 2 ekor saja. Oh, burung itu tampaknya adalah keluarga. 2 yang besar adalah ayah dan ibu, sementara yang kecil adalah anaknya. Namun, Putri Sinar Alam hanya diam saja. Ia tak sanggup menjawab pertanyaan sang anak. Berulang kali, Kejalobidin bertanya soal ayahnya, tapi Putri Sinar Alam tak menjawab apa-apa. Kejalobidin dan Kejalo Ratu hanyalah anak-anak yang tak mengerti kenapa tak ada sosok ayah di antara mereka. Saking penasarannya, mereka pun bertanya pada teman-teman. Apakah kau punya ayah? Tentu saja aku punya ayah. Ayahku baik dan pemberani. Bagaimana bisa kau tahu siapa ayahmu? Aneh sekali pertanyaanmu. Tentu saja aku tahu siapa ayahku. Dia selalu bersamaku dan ibuku. Memangnya kamu tak punya ayah?
Iya, aku dan Gejala Ratu hanya tinggal bersama ibu kami. Kami tak tahu siapa dan di mana ayah. Namun, sejak saat itu, teman-teman Kejala Ratu dan Kejalubidin malah mengejek mereka. Begitu kata salah satu teman mereka. Mengetahui cucunya mendapatkan penghinaan lantaran tak hidup bersama ayah, Ratu Galuh tak diam saja. Ia lalu menjelaskan siapa sebenarnya ayah mereka. Cucu-cucuku, tidak usah darah tentang mereka. Kalian punya ayah, namanya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hanya saja, ia sekarang berada di Banten. Banten itu di mana, Nek? Aku ingin menemui ayah. Banten itu sangat jauh. Kesanalah jika kalian sudah dewasa. Ibu pasti mengizinkan kalian ke sana. Setelah Kejalubidin dan Kejala Ratu tumbuh dewasa, mereka pun memutuskan untuk mengunjungi ayahnya ke Banten. Untuk sampai di Banten, mereka melewati Muara Kuala yang lumayan panjang dan luas. Saat menyeberangi Muara Kuala, mereka kekurangan bekal. Karenanya, hanya Kejalubidin yang melanjutkan perjalanan mencari ayahnya, sedangkan Kejala Ratu tinggal di sebuah pelabuhan. Sesampainya di Banten, Kejalubidin tak mengalami kesulitan dalam mencari ayahnya, mengingat ia adalah tokoh ternama. Namun, Sultan Banten tak langsung percaya bahwa Kejalubidin adalah anaknya. Sang Sultan memberi syarat pada Kejalubidin. Kalau begitu aku akan mengujimu terlebih dahulu. Tidurlah kau di atas daun pisang ini selama 3 hari 3 malam. Kalau daun pisang ini tidak layu, maka kau adalah anakku. Kejalubidin tak takut dengan syarat yang diberikan oleh ayahnya, sebab ia yakin sang nenek tak akan pernah berbohong soal ayah kandungnya. Setelah Sultan 3 hari, daun pisang itu tak layu. Sang Sultan langsung percaya jika pemuda itu adalah anaknya. Benarkah aku ini anakmu? Ibuku adalah Putri Sinar Kaca. Aku akan memberimu hadiah. Di dalam peti ini, bukalah saat kau sudah tiba di rumah. Karena penasaran dengan isi dari peti pemberian sang ayah, Mina Kejalubidin pun membukanya saat menyeberangi lautan. Isi peti itu ternyata bula-bula atau guci dari tanah yang berisi air suci. Sementara itu, Mina Kejala Ratu yang sempat tinggal sementara waktu di pelabuhan pun melanjutkan perjalanan ke Banten. Ketika sampai di hadapan sang ayah, lagi-lagi Sultan Banten tak mempercayai perkataan anaknya. Alangkah banyaknya anakku di Lampung, benarkah kau anakku? Memang Tuan, aku merupakan anak dari Putri Sinar Alam. Aku akan menorehkan pedang ini ke dahimu. Jika kau benar anakku, maka darahmu seharusnya berwarna putih dan merah. Tentu saja Kejala Ratu melakukan syarat itu dengan berani. Lalu Sultan Banten menorehkan pedangnya ke dahi Kejala Ratu dan mengucurlah darah merah bercampur putih. Barulah ia percaya bahwa Kejala Ratu adalah anaknya dengan Putri Sinar Alam. Setelah beberapa hari di Banten, Kejala Ratu pun pamit pulang ke Lampung. Lalu sang ayah memberinya kancing lawang kuri sebagai hadiah. Pegang benda ini baik-baik anakku. Sama halnya dengan Kejalubidin, Kejala Ratu juga mendapat gelar spesial dari ayahnya yang mendapatkan gelar Minak Kejala Ratu Darah Putih. Merasa sang cucu punya kemampuan untuk memimpin, Ratu Galuh pun memberikan kekuasaan pada mereka. Minak Kejalubidin memimpin kawasan Melinting, sementara Minak Kejala Ratu Darah Putih memimpin Kalianda. Daerah yang Minak Kejalubidin mendapatkan sebutan Keratuan Melinting dari Ratu Galuh, lalu Minak Kejalubidin dikenal dengan nama Ratu Melinting, sedangkan Minak Kejala Ratu Darah Putih lebih populer dengan sebutan Ratu Darah Putih.